metropolitan gitu. Itu sih ya. Nanti mungkin perkenalan lebih lanjutnya akan di slide ya Kak. Boleh. Ya udah kalau kayak gitu kita langsung aja ke sesi sharing sessionnya ya Kak Adit, karena juga pasti teman-teman udah nggak sabar banget nih pengen tahu apa sih relate-nya hubungan AI sama web itu kayak gimana. Jadi boleh langsung dimulai aja ya. Silakan teman-teman. Oh ya, aku reminder dulu kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir sesi di Q&A ya. Jadi kalau misalnya udah ada pertanyaan boleh dicatat dulu atau ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di akhir sesi. Silahkan, Kak Adit, take is yours. Oke, baik. Terima kasih Kak Naura untuk openingnya. Oke, aku akan share screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Sorry. Oke. Oh, sorry, salah share screen. Harusnya. Nah. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Boleh mungkin kasih reaction dulu ya. Aku pengen tahu dulu teman-teman kabarnya di malam hari ini seperti apa. Apakah lagi sedih, lagi senang, lagi berlopel-lopel. Ya. Boleh akhirnya tuh. Yes. Boleh kasih reactionnya, oke, aman aja ya. Oh, ada yang sedih, kasihan. Semoga besok bahagia ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan ya sesuai topik kita pada malam ini ya, yang teman-teman juga mungkin udah lihat di poster. Kita akan membahas tentang AI driven webcraft, transform your ideas into website gitu. Jadi kita akan membuat sebuah website, tapi kita di sini nggak akan ngoding teman-teman ya. Tapi juga nggak pakai WordPress. Mungkin kepikirannya teman-teman kalau bikin website tanpa ngoding, kalau dulu itu pakai WordPress mungkin, atau pakai Blogspot gitu, atau pakai Webflow, pakai Wix dan lain sebagainya. Nah di sini kita nggak bakal pakai tools itu kan website builder ya, atau CMS disebutnya. Tapi di sini kita akan menggunakan AI. Kita tetap ngoding, tapi yang ngodingnya si AI gitu, bukan kita gitu. Kita tinggal ngasih perintah, kita tinggal nyuruh-nyuruh si AI-nya gitu ya. Jadi ini bakal menarik banget. Dan ketika pertama kali aku nyoba tools ini yang nanti akan kita demokan juga, itu aku langsung kayak, wah ini apakah bisa menggantikan programmer gitu ya? Karena emang sekeren itu guys gitu. Sekeren itu ya menurut aku pribadi ya, ketika pertama kali nyoba gitu. Dan ternyata setelah diulik-ulik lagi, setelah didalami, dipelajari lagi, dan nanti aku dapat kesimpulan gitu ya dari hasil eksplorasi aku sendiri gitu. Jadi aku bakal share ya. Oke, jadi ya sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kenalin ya, aku Aditya Fardiansyah, teman-teman bisa panggil aku Adit. Di sini ya aku sebagai web developer, tapi sekarang aku ngodingnya itu udah dibantu AI. Dibantu AI-nya bisa dari tools yang nantinya aku sebutin atau bisa pakai GitHub Copilot ya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang programmer juga yang pakai Visual Studio Code. Nah, biasanya di Visual Studio Code itu ada extensions yang namanya GitHub Copilot. Itu enak banget teman-teman. Jadi itu sekarang aku melabeli diriku sendiri ya sebagai AI driven web developer. Jadi aku web developer yang dibantu AI. Jujur aja ya, aku jujur aja. Aku dibantuin AI ngodingnya. Kalau sekarang, nanti aku bakal kasih tahu alasannya kenapa. Gitu. Lalu juga aku bikin konten ya teman-teman di Instagram, tag content creator di Instagram Aditya Fakhri. Tapi juga kadang di TikTok, cuman kalau di TikTok jarang aktif ya. Di LinkedIn juga ini ya sosmednya ya. Di LinkedIn juga, di X juga ada ya, di GitHub juga dengan username yang sama gitu. Ini aku alumni Universitas Widyatama, teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang kuliah atau alumni juga di Widyatama. Boleh mungkin kalau tulis kolom chat ya. Nanti kita sapa-sapaan ya teman-teman. Lalu juga di sini aku aktif sebagai GDG Bandung volunteer. Ya, jadi aku ikut organisasi yang namanya itu Google Developer Groups Bandung ya. Di Bandung tentunya. Lalu juga sebagai lead di Google Developer Student Clubs di tahun 2023. Dan aku ini asli Sukabumi. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Sukabumi, silahkan tulis juga di kolom chat ya. Nanti kita mungkin bisa kenalan gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke poin-poin utama bahasan kita ya. Di sini
ya aku bakal sebutin kenapa aku butuh AI gitu. Yang tadi aku udah senggol juga di depan ya. Kenapa sih kita butuh AI ketika bikin website? Terus juga ada nanti aku bakal kasih contoh untuk tools AI-nya yang untuk bikin website ya. Dan juga ada pro kontranya ya tentu. Setiap AI itu pasti ada pro kontranya. Mungkin di Instagramnya AI Ko juga kan sering ngebahas ya. Aku juga sering lihat ya Instagramnya AI Ko. Bahkan aku sendiri beberapa kali suka ngebahas juga apakah AI ini akan menggantikan programmer gitu ya, akan menggantikan manusia gitu. Nah ini nanti aku bakal jelasin pro kontranya di sini. Lalu juga pentingnya basic coding ya. Jadi jangan cuma ngandelin AI tapi tetap ya kalau teman-teman pengen terjun ke dunia web development tentu harus juga punya basic coding. Dan nanti terakhir kita bakal demo gitu ya. Nah, oke. Ini aku bakal cepet aja ya karena mungkin bakal lamanya di demo ya. Jadi kenapa kita butuh AI? Ya, ini intinya pertama sih ini kalau aku ya. Time is money gitu. Nggak munafik gitu ya. Ya waktu adalah uang. Jadi ketika bikin website itu ya yang aku rasakan ya ketika dulu belum ada AI gitu ya, belum sepopuler sekarang, bikin website itu dari nol dan cukup makan banyak waktu. Untuk satu project pun ya untuk project standar ya yang mudah gitu mungkin bisa makan waktu untuk 1 bulan, 1 bulan 2 bulan gitu. Nah dengan adanya AI kita bisa development lebih cepat bahkan mungkin ya kalau emang orangnya udah jago gitu bisa dalam waktu 1 minggu juga bisa selesai untuk bikin satu project website. Jadi kenapa kita butuh AI ya karena time is money. Karena kita butuh cepat selesai dan AI ini bisa membantu kita untuk mempermudah itu. Dan yang kedua alasannya ya nggak semua orang bisa coding ya. Mungkin di sini ada yang bisa coding, ada yang nggak bisa coding juga gitu. Tapi mungkin sebagian orang itu butuh punya website. Entah itu website untuk pribadi ya, untuk website portofolio, atau website untuk usahanya, untuk UMKM, atau website untuk company, untuk startup, dan lain sebagainya. Mungkin ya orang-orang itu butuh website, tapi nggak bisa coding. Tapi mungkin dengan budgetnya juga terbatas ya, kalau misalkan mau hire programmer gitu. Atau mau apa sewa freelance gitu ya, freelance web developer itu kan ya butuh duit juga. Tapi dengan adanya AI ini ya semua kita bisa bikin website. Nah, makanya di sini AI hadir buat menjembatani antara ide yang kita punya, ide yang aku maksud tuh ya ide untuk membuat website seperti apa dan menjembatani ke teknologinya. Karena kita punya ide nih, bagus nih kita pengen punya website portfolio misalnya dengan kriteria A B C D E F G. Tapi kita nggak tahu nih teknologinya kayak gimana di belakangnya. Nah, ini makanya kita bisa pakai AI. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh tools AI untuk bikin website. Ini setidaknya yang pernah aku coba ya, teman-teman. Lebih dari itu banyak banget ya, sebetulnya banyak. Kalau kita ulik lagi di Google itu banyak banget ya kalau kita searching. Nah, kalau di sini yang pernah aku coba, yang paling sering aku coba juga, yang sering aku pakai, yaitu v0.dev. Ini dari Vercel. Dan yang kedua itu bold.new. Nah, nanti kita akan praktikan dua website ini ya. Kita akan praktikan dua website ini sekalian membandingkan gitu. Membandingkan lebih bagus mana sih antara Bolt dan V0. Yang lainnya ada Durable, Framer, dan Lovable. Lovable juga ini cukup bagus ya menurut aku ya. Teman-teman bisa coba sendiri juga. Ini bisa di screenshot ya teman-teman kalau perlu ya. Kalau butuh bisa silakan screenshot, nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri gitu. Karena aku bakal mendemokan yang dua ini aja ya. Oke. Nah, cara kerja tools AI ini simple ya sebetulnya. Misal nih ya, ini aku cari nama peserta di sini ya. Misalnya di sini ada yang resen nih, Putra misalnya. Misalnya Putra pengen punya website portofolio nih. Pengen punya website portofolio, desainnya itu yang simple, modern, minimalis misalnya. Pengen warna biru misalnya. Terus pengen isinya ada riwayat pekerjaan, riwayat project, misalnya ada skill dan lain sebagainya. Nah, Putra di sini cuma input prompt doang. Nggak usah mikirin coding sama sekali, nggak usah mikirin kayak, HTML-nya gimana ya, CSS-nya gimana ya, atau JavaScript-nya gitu. Ya nggak usah dipikirin ya, udah pikirinnya prompt-nya aja. Semakin bagus prompt-nya, semakin hasilnya sesuai keinginan kita gitu. Nah, nanti yang keluarnya itu output kode. Outputnya itu berupa kode yang nanti hasilnya juga bisa kita lihat langsung.
Nah, makanya kenapa kita perlu paham juga basic coding ya. Karena ini outputnya itu berupa kode, teman-teman. Bukan berupa apa ya, website yang kita bisa drag and drop gitu. Misalnya kita mau ganti fontnya, misalnya kayak di Figma gitu ya, atau di Photoshop. Ya udah kita tinggal pilih, klik ganti font ya, nggak kayak gitu. Tapi tetap kita harus coding sendiri. Gitu. Makanya kita tetap perlu paham coding. Lalu yang terakhir, kita bisa export projectnya itu ya, yang udah jadi. Export sebagai zip untuk di-download di lokal kita, di laptop kita gitu. Atau kita bisa deploy langsung. Nah, ini yang menarik ya. Nanti kita coba deploy langsung. Atau bisa kita customisasi dulu nih. Baru kita deploy atau export. Gitu. Nah, kapan tools ini dipakai? Tools yang tadi aku sebut ya, kayak Bolt lah, misalnya Bolt. Ketika klien minta landing page cepat. Misalnya kita punya proyekan freelance gitu ya. Si kliennya ini minta landing page yang cepat. Ya, kita bisa nanti manfaatkan website itu. Karena kalau kita bikin dari nol kan lumayan lama ya. Apalagi klien minta besok selesai misalnya, besok selesai ya gitu. Ya gimana gitu. Orang loading tuh lama gitu sebetulnya teman-teman. Terus yang kedua misalnya teman-teman jadi founder startup ya, nggak punya CTO, teman-teman tuh jadi CEO ya, Chief Everything Officer gitu ya. Jadi yang segalanya digarap semuanya gitu ya. Nah, pengen bikin MVP. Misalnya pengen ke investor gitu ya, ke investor, pengen bikin MVP, ya udah daripada ngoding dari awal kan capek ya lama gitu. Apalagi kalau belum punya skill coding, ya udah kita bisa pakai tools AI ini. Lalu juga teman-teman misalnya edukator atau konten kreator gitu yang pengen punya website. Di sini kan banyak ya konten kreator itu dari berbagai jenis apa ya, berbagai bidang gitu ya maksudnya. Berbagai niche gitu. Misalnya konten kreator kecantikan misalnya, pengen punya website. Ya udah pakai ini tools AI ini cocok gitu. Kalau misalnya teman-teman juga bisa pakai untuk hackathon ya, untuk lomba gitu, untuk prototyping juga bisa, atau untuk proof of concept. Jadi nggak sekedar tulisan aja teman-teman, tapi bisa jadi prototype yang bisa dilihat gitu, yang bisa dirasakan langsung. Ini cocok banget pakai tools AI ini. Nah, ini beberapa keuntungan ya kalau kita bikin website pakai tools AI yang tadi aku sebutin. Yang pertama yang pastinya super cepat. 5 menit tuh bisa jadi website langsung, bisa langsung diakses secara online. Ini nanti aku bakal praktekin bikin website ya. Nanti teman-teman juga bisa langsung buka gitu di device masing-masing. Bisa langsung diakses. Yang tadi aku sebutin juga ya, cocok untuk prototyping, landing page, dan MVP. Lalu juga hemat budget, karena nggak harus hire developer dulu. Ya, kita bisa bikin sendiri. Budgetnya bisa lebih hemat. Lalu juga bisa jadi awal untuk belajar coding. Jadi mungkin teman-teman di sini nanti yang nyoba ya, yang nyoba tools Bolt misalnya. Oh iya, tertarik nih, gimana nih dipelajari di baliknya kayak gimana. Nah, itu kan bisa jadi teman-teman jembatan sebagai untuk belajar coding. Nah, tapi tetap ya teman-teman, untuk pakai tools AI, aku merekomendasikan tetap teman-teman harus punya basic coding. Yang basic-basic aja, nggak usah yang terlalu expert lah. Ya, harusnya udah cukup. Kayak misalnya HTML, CSS, JavaScript itu udah cukup ya. Sebagai modal untuk bikin website. Basicnya aja. Ya ini kenapa? Karena AI ini hanya untuk membantu kita gitu. Nggak bisa untuk menggantikan sepenuhnya. Ya, yang tadi aku sebutkan. AI itu hanya untuk membantuin kita bikin website lebih cepat, tapi nggak bisa ngegantiin full gitu. Nggak bisa. Karena ya kontrolnya itu ada di kita. Kita maunya seperti apa, ada di kita. Kita ngasih prompt. AI nggak bisa jalan sendiri. AI butuh prompt dari kita gitu. Lalu juga fixing, misalnya kalau ada error, ada bug, ada yang tidak sesuai gitu ya. Fixing dan custom ya butuh otak manusia juga gitu. Nggak bisa kan kita, wah ini nggak sesuai nih, AI-nya jelek ya, nggak bisa nyalahin AI-nya. Mungkin karena prompt-nya kita aja kurang bagus gitu. Makanya tetap butuh otak manusia. Nah di sini juga fundamental ya, fondasi buat jadi developer beneran. Jadi misalnya teman-teman pengen jadi web developer beneran gitu yang pro, ya ini fundamentalnya harus dipelajari dulu. Nah ini yang terakhir yang paling penting, perlu diingat teman-teman ya, website itu bukan cuma UI doang, bukan cuma tampilan doang, tapi ada UX ya, user experience, di baliknya juga butuh data, apalagi kalau misalnya bikin website sistem informasi gitu ya, butuh database dan lain sebagainya, butuh logic juga, alur bisnis dan sebagainya, dan butuh security. Butuh keamanan supaya website kita nggak dihack gitu, supaya website kita nggak diisengin sama orang gitu ya teman-teman. Jadi tetap kita harus punya basic coding.
Nah, kalau kita terlalu bergantung sama tools-tools AI tadi tanpa mempelajari basic coding, ya ini output dari si AI ini kadang messy juga. Bukan Messi pemain bola ya, tapi kadang berantakan gitu maksudnya. Kadang berantakan. Aku pernah ya nge-generate website, outputnya tuh kayak, wah apa sih websitenya kok jelek gitu. Dan ini nggak production ready, ini nggak bisa dipublish gitu. Karena ya jelek gitu. Ini kadang seperti ini si AI juga, bisa halu lah gitu. Lalu juga, nah kalau kita nggak belajar basic coding, susah untuk debugging kalau nggak ngerti kodenya. Ketika si AI ini ada error ya, ketika generate website ada error, kita nggak ngerti kodenya. Ya susah juga untuk debuggingnya, untuk fix kodenya, karena kita nggak ngerti kodenya. Lalu juga AI ini belum bisa sejauh itu ya, kalau menurut aku ya. Sejauh yang aku eksplorasi, maksudnya ini full AI gitu ya, tanpa coding sama sekali, tanpa kita ngerti codingan, tanpa kita memahami codingnya gitu. Ini si AI belum bisa menggantikan secara utuh untuk bikin sistem yang kompleks. Kayak misalnya websitenya perlu autentikasi, perlu ada API dan lain-lain dan lain-lain gitu. Ini si AI belum nyampe sana. Ini yang sejauh yang aku coba ya. Karena biasanya si AI ini hanya untuk bagian front end-nya aja gitu, bagian UI-nya doang, belum bisa sampai ke sistem ke belakang-belakangnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ketergantungan berlebihan, ketergantungan AI banget ya tanpa belajar kodenya, teman-teman ya no skill sebetulnya, ya skillnya skill prompting doang gitu. Maksudnya no skill di programmingnya gitu ya. Jadinya no skill di programmingnya. Jadi ya tidak ada perkembangan, alias noob selamanya. Ini kata Agung Hafsah ya. Kemarin aku nonton ya video tutorial JavaScript dari nol Agung Hafsah. Mungkin teman-teman udah lihat juga ya. Di situ Agung Hafsah pernah bilang, kalau ketergantungan website builder kayak si AI itu yang tadi bold, ya teman-teman bakal noob selamanya. Di bidang ini ya, di bidang web development ya konteksnya ya. Karena teman-teman terlalu ketergantungan ke AI. Ketika ada error, nanya AI lagi, balik lagi. Ketika mau kustomisasi, mau ganti warna misalnya, mau ganti tampilan, mau ganti layout, nanya AI lagi. Ya mau gimana berkembangnya gitu kalau nanya terus. Gitu. Jadi ya bisa jadi noob selamanya kalau misalnya teman-teman terlalu ketergantungan. Nah, jadi intinya ini ya teman-teman ya. Ya itu asisten bukan pengganti. Untuk saat ini ya belum bisa menggantikan sepenuhnya. Nggak tahu ya kalau di masa depan ya. Untuk saat ini sih belum bisa. Oke, mungkin itu yang terakhir. Nah, itu ya. Jadi kita langsung praktik aja teman-teman ya. Mungkin udah nggak sabar juga kita untuk praktik. Let's build ya. Waktunya kita praktik teman-teman. Silakan teman-teman mungkin yang buka laptop atau PC, silakan kalau mau praktek bareng gitu ya, mau praktek langsung boleh. Ya, silakan teman-teman buka websitenya di sini, bold.new. Teman-teman juga bisa pakai link ini ya, aku share di kolom chat ya. Linknya di sini aku share, supaya teman-teman dapat token 200 ribu ya. Karena ketika kita register di website bold.new ini, kita dapat 1 juta token. 1 juta token gratis. Ini websitenya gratis, cuman ada berbayarnya juga gitu, ada premiumnya. Bayarnya lumayan tuh, paling murah $20 per bulan ya, lumayan. Jadi kalau mau gratis ya cuma 1 juta token. Dan untuk sekali generate prompt itu biasanya antara 80 ribu sampai 100 ribu token ya, untuk makan tokennya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman mau dapat tambahan 200 ribu token, silahkan pakai link yang aku share ya di kolom chat. Oke, silakan ya. Udah pada buka laptop harusnya ya, kita praktek bareng. Di sini aku udah punya satu prompt teman-teman ya. Nah ini aku udah siapin prompt. Aku di sini ceritanya pengen punya website profesional, portofolio untuk aku sendiri ya, Aditya Fahri, seorang full stack web developer. Atau pakai ini deh, AI driven gitu ya. AI driven web developer. Aku pengen layoutnya itu clean, modern, sama futuristic, dark mode gitu ya, tema websitenya. Dengan warna yang vibrant gitu. Oh ya, promnya boleh, boleh, boleh. Nah ini ya, silakan kalau mau coba. Nanti aku bakal jelasin dulu ya sebelum generate. Nah di sini aku pengen ada hero section dengan typing effect untuk tagline-nya.
Aku pengen ada short bio dan ada professional foto. Gue pengen ada foto aku sendiri gitu. Nah, nanti fotonya ini bisa kita custom sendiri. Nah, pokoknya mah ya apa namanya? Kita pakai sesuai keinginan kita lah websitenya mau kayak gimana. Showcase project. Aku pengen ada showcase project. Terus ada skill, ada testimoni gitu ya. Terus ada social media icon. Nah, kita coba generate ya teman-teman. Ini kita coba timer ya. Kita coba timer, dia berapa menit untuk generate sampai website jadi. Nah, aku timer di HP aja ya. Kita cek berapa lama dia ya untuk jalanin mengeksekusi si promnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita tunggu teman-teman. Ini aku sudah generate. Ini teman-teman juga bisa lihat ini, bisa lihat. Nah, bisa lihat proses codingnya. Nah, dia mikirin dulu nih, thinking dulu dia. Mikir apa sih yang dimau sama si Adit gitu ya. Apa sih yang mau di si Adit ini? Nah, dia breakdown dulu. Dan breakdown, nah dia langsung ngoding lihat. Wah, gila cepet banget sih ini. Dia langsung ngoding. Ini aku nggak ngoding ya, aku lepas tangan nih. Nah, dia langsung ngoding. Nih, dia pakai ini ya, pakai React.js, dia pakai TypeScript. Kita bisa ya, kalau misalnya pengen HTML, CSS, JavaScript doang gitu. Bisa, kita tinggal request aja di promnya. Itu bisa. Tapi secara default, si bot ini dia bakal bikin pakai React.js gitu ya, dengan TypeScript. Ah, tuh panjang banget. Nah, ini kalau orang yang nggak ngerti coding, ini pasti bakal apa sih ini gitu. Pasti bingung gitu. Yang belum punya basic coding sama sekali, ya, ini pasti bingung. Terus juga misalkan ketika, wah pengen ganti ini deh fotonya di mana nih, gitu, pasti bingung. Nah, dia banyak ya bikin halaman indeks, bikin project, bikin model dan sebagainya. Kita tunggu aja ya. Ini lumayan banyak soalnya request ini. Ini aku lumayan banyak ya request ya. Tapi kalau misalnya teman-teman buatkan ini, oh ya, sebagai catatan ini juga bisa pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Cuman aku ya biar lebih keren aja gitu hasilnya. Ini aku pakai bahasa Inggris, di translate juga sih gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya di sini apa buatkan saya website pribadi gitu ya. Untuk misalnya di sini siapa Andika gitu ya. Andika gitu. Sebagai seorang misalnya arsitek gitu. Nah, ini bisa nanti dia bakal menyesuaikan. Ini bakal lebih cepat karena promnya dikit. Karena promnya singkat, pasti bakal generate lebih cepat. Tapi hasilnya ya mungkin bakal apa tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Karena dia bakal nge-generate secara general aja. Oh, pasti yang berhubungan dengan arsitektur gitu misalnya. Dia bakal generate secara general. Ya, kalau aku cek di timer ini udah 2 menit 2 menit 30 detik ya. Oh, ini banyak banget requestnya. Jadi lama nih, dia bikin banyak halaman. Banyak bikin komponen ya. Nah, harusnya yang terakhir nih. Oh, masih ada testimonial. Oh, dia ngoding, cepet banget ngodingnya, gila. Kalau ini manusia, nggak akan secepat ini sih, aku jamin ya. Sepro-pronya orang gitu ya, kalau ngoding ngetik gitu ya, nggak bakal secepat ini sih, harusnya. Ini cepet banget, parah. Ini bikin program bersenyum-senyum sih. Nanti ada, aku bakal praktekin juga yang menarik ya. Di fitur ini, bentar ya, sambil kita tunggu jepret ya. Di fitur bold ini dia juga punya oh masih ini ya, belum keluar. Oke. Tunggu dulu. Apakah muncul ini? Kak Adit, sorry Ya, suaranya tadi keputus.
agak nge-lag sinyalnya, sepertinya ya. Halo, masih masuk? Nah, masuk. Oke. Tapi kayaknya presentasinya ini ya stop ya. Iya, tadi ke hot lumayan sih agak 2 menitan gitu. Oke, sorry ya teman-teman ya karena di sini lagi hujan juga nih. Kayaknya agak ini ya sinyalnya nggak bisa. Bentar. Aku stop share dulu deh, bentar ya. Putus-putus ya. Aduh. Lagi seru banget padahal ya. Iya ini Kendala teknis guys, semakin mohon maaf ya. seru-serunya. Bentar. Tunggu sebentar. Kita break sejenak. Nah, ada ya, aman ya. Aman, Oke. aman. Oh, good, Pak. Oke. Nah, ini dia udah berhasil nih, udah selesai nih. Tadi aku cek ya 5 menit pas ya. Aku cek ini 5 menit 1 detik ya, 5 menit. Ya, seperti aku bilang 5 menit ini pas banget 5 menit. Cuman dia belum bisa nonton previewnya karena kayaknya lemot ya websitenya. Sorry, apa jaringannya lemot ya. Aku coba refresh dulu nih. Jadi dia belum bisa nampilin hasilnya. Nah, refresh dulu deh ya. Ini sambil nunggu refresh, aku jelasin sedikit di sini. Yang bisa dilakukan si Bolt ini nggak cuman ini ya, bikin website ya. Nggak cuma generate website, tapi dia juga bisa bikin mobile app. Yang paling gila sih menurut aku ya ini. Bisa bikin mobile app. Bisa bikin blog, udah biasa lah ya. Bisa bikin dokumen, website dokumen, bisa ini dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik ini adalah import from Figma. Ini bisa menghancurkan apa ya, front end developer sih mungkin ya. Jadi ketika UI UX designer gitu udah bikin website, udah bikin UI di Figma, kita tinggal import doang. Tinggal import, masukin link Figma-nya, dia bakal bikin website sesuai yang ada di Figma. Ini yang paling keren ya menurut aku. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi slicing dari desain ke website gitu. Keren. Oke, ini masih loading ya teman-teman. Sorry banget. Kenapa ini ya tiba-tiba uh, tiba hilang ya. Aku refresh lagi deh. Ternyata Mungkin yang teman-teman di hilang, sini ada yang udah. Oh iya, gimana Kak? enggak, aku ngetes suara udah masuk. Tadi masih sempat keputus tadi sih, Kak. Oh oke. Nah, udah. Nah dia bakal. Nah harusnya udah bisa preview. Oke, masih putih. Harusnya ini udah bisa preview ya. Loadnya agak lama nih. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang berhasil generate. Boleh tulis di kolom chat mungkin. Yang tadi dari prom yang aku kasih. Biasanya cepet ya, tapi kok ini lama ya. Coba aku bukanya lewat eksternal deh. Oke, masih dibuat ya. Nah, ini aku dari website eksternal deh. Jadi aku coba buka. Nah, udah jadi ini. Gila ya. Gila ya. Kalau dari gini aja udah keren ya. Wah, gila sih. Gila ya. Ih, ini tanpa coding ya. Tadi aku nggak ngetik coding sama sekali. Nih, di sini udah ada apa namanya logo gitu ya, Aditya Fahri. Ada menunya juga di sini. Home, About, Project, ada untuk dark mode, light mode. Cuman untuk light mode-nya mungkin kurang bagus ya, masih kurang bagus. Jadi bisa ada dimodifikasi lagi. Nah, bisa ya, help me ya. Bisa request pakai basic HTML, CSS, JavaScript bisa, bisa juga. Ini keren ya, teman-teman ya. Gimana? Untuk landing page depannya nilai berapa, teman-teman? Lumayan ya. Nah, kalau kita scroll about me, nah dia pakai foto random ya.
Di sini dia pakai foto random dari tadi kalau aku lihat dari Pexels kalau nggak salah ya. Karena kita belum ngasih fotonya, jadi dia pakai foto random. Keren nih, Aditya Fahri seorang apa, bla 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 dijelasin, experience-nya apa, terus juga pendidikannya apa. Kita bisa lihat resume, kita bisa lihat CV gitu ya, download CV. Di sini ada featured project. Nah, mungkin ini kurang rapi nih, masih tabrakan nih. Fotonya terlalu besar kah atau misalnya apa kurang bawah si section ini bisa nih kita nanti betulin lagi. Featured project. Nah, dia udah bisa bikin card, bisa bikin apa namanya? eh apa kalau kita hover nih jadi naik gitu ya. View all project belum bisa karena kita cuman satu halaman doang ya. Kita bikinnya satu halaman. Kita belum bisa bikin, kita belum bikin halaman lainnya. Nah, ini skill yang aku punya gitu katanya ya. Oh, dia udah bisa kayak gini, front end-nya apa, back end-nya apa, tools-nya apa, AI-nya apa. All skills. Cuman dia belum bisa munculin logo ya kayaknya ya. Ini kita perlu masukin sendiri logo-logonya. Testimoni ini, testimoni klien. Oh, ini kita bisa geser-geser carousel-nya. Keren banget. Nah, get in touch. Nih, untuk kontak. Sebagian kontaknya udah rapi banget ini mah. Ya, keren ya. Gimana guys? Keren ya. Ini kita coba cek responsifnya ya. Kalau tampilan HP kayak gimana nih. Oke. Nah, kalau tampilan HP juga dia udah rapi nih. Nggak acak-acakan. Tuh, cakep ya. Nah, mungkin ini si panah ke bawahnya nih masih tabrakan. Harusnya dia taruh di bawah sini nih. Si panah ini ya, panah yang ke bawah nih. Tuh, kalau kita scroll, dia udah rapih. Dia nggak tabrakan. Ya, bagus ya. Cuman ini nih, yang tadi nih. Si feature projectnya masih tabrakan sama foto. Tuh, udah rapih dia. Tuh, langsung responsif. Tuh, bagus ya. Gila ya. Ini tanpa coding sama sekali, generate langsung jadi. Ini yang paling gilanya lagi. Kalau kita balik lagi sini ya. Nah, ini harusnya bisa bisa muncul di sini juga nih, teman-teman, biasanya. Harusnya bisa nih. Bisa nih kayaknya. Bisa juga ini karena bisa tuh ya. Bisa juga kita di sini kan tadi promnya di sini nih. Ya, bagian kiri. Terus di sini hasil websitenya bisa kita lihat di bagian kanan gitu. Nah, di sini yang paling keren, ini aku langsung praktek aja ya. Praktek deploy. Deploy ini artinya mengonlinekan ya, istilah kasarnya mengonlinekan website yang kita punya ini. Biar bisa diakses sama banyak orang. Kalau kalau sekarang kan ini cuman aku aja nih yang bisa lihat websitenya, yang bisa akses websitenya. Kalau aku deploy, nah, dia bakal jalan perintah untuk deploy this application. Dia bakal deploy dan bakal bisa diakses oleh seluruh dunia gitu. Tanpa bayar ya, tanpa bayar sama sekali. Karena biasanya untuk deploy itu bayar ya. Karena dia di sini pakai Netlify. Pakai Netlify ya. Kalau teman-teman yang udah sering ngoding harusnya udah tahu ya Netlify. Netlify ini sebuah platform untuk deploy website, tapi biasanya untuk front end-nya doang sih ya. Untuk tampilan website-nya doang biasanya. Cara gratis gitu. Nih, jadi kita tinggal minta deploy aja ke si AI-nya. Dia bakal deploy sendiri. Tuh, dia bakal deploy. Deploy-nya, nah udah jadi, cepat ya deploy-nya. Nah, udah jadi nih, guys. Nah, website-nya bisa kita akses di sini. Nah, your site has been successful deploy. You can view it at this gitu ya. Kita cek ya. Nah, ini udah bisa diakses nih ya. Aku share ke teman-teman ya di kolom chat ya. Nah, coba deh teman-teman buka website yang aku share itu bisa gak? Tampilannya sama gak? Harusnya udah bisa gitu karena itu udah di deploy ke Netlify. Gila ya, gila ya. Kayak pengen bikin website langsung online, cuman kasih prompt doang langsung deploy gitu. Kita bisa langsung share ke orang. Ini keren sih, keren ya, mantap ya, mantap ya, mantap. Sip. Nah, ini juga misalnya websitenya kan nggak jelas nih, ini kepemilikannya siapa? Kepemilikannya siapa? Nih kalau kita cek lagi sini, kita bisa klaim URL ini sebagai punya kita gitu. Dengan cara klik ini nih, link yang di bawah ini yang panjang ini ya. Nah, kalau kita klik ini,
nanti dia bakal masukin project yang kita buat tadi dari Seabolt ke akun Netlify pribadi kita, gitu. Jadi ditransfer. Nah, kita perlu login dulu. Jadi saya perlu login menggunakan GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Atau pakai email juga bisa, kalau misalnya teman-teman nggak punya GitHub. Ya. Biasanya aku pakai login GitHub, terus nanti diklaim websitenya, jadi itu website punya kita. Dan kita nanti bisa customisasi lagi di sana. Gitu. Atau misalnya kita pengen ekspor nih, kita pengen download websitenya, bisa download. Tuh ya, udah di-download, itu nanti bakal berupa zip. Ya, formatnya berupa zip, nanti kita bisa ekstrak dan kita bisa jalankan di Visual Studio Code misalnya. Kita bisa buka di Visual Studio Code, kita jalankan di browser lokal kita, itu bisa. Kita otak-atik sendiri gitu ya, kita customisasi lagi sendiri, gitu bisa. Keren ya teman-teman ya. Ini misalnya aku ada yang kurang cocok nih untuk like mode-nya nih ya. Like mode-nya nih kurang kan ya, kurang bagus nih bagian ininya ya. Kayak kurang kebaca gitu teksnya nih. Sama mungkin si fotonya mungkin aku bakal ilangin ya. Foto ini orang ini nggak tahu siapa, kita bakal ilangin ya. Kita tinggal kasih prompt lagi aja. Perbaiki, pakai bahasa Indonesia bisa ya. Tampilan like mode-nya. Lalu foto orangnya hilangkan gitu misalnya. Nah, ini kita tinggal minta aja. Atau misalnya kita pengen tambahin apa ya? Biasanya tambahin riwayat pekerjaan. Tambahkan section riwayat pekerjaan. Nah, seperti ini. Bisa nih. Dia bakal generate ulang. Jadi kita nggak usah dari nol lagi. Kita tinggal terusin aja prompt yang udah ada sebelumnya. Di satu chat ini ya, di satu chat. Nih kalau teman-teman lihat ya di chat aku ini udah banyak teman-teman nih. Ini banyak project pribadi juga ya. Ini kalau teman-teman pengen lihat hasilnya ya, ada di Instagram aku. Aku udah share beberapa nih. Kayak Islamic AI chatbot, weather app. Ini aku pernah share juga di Instagram ya. Bisa cek teman-teman sana. Aku bikinnya pakai Bolt juga. Tuh, dia bakal mengupdate komponen yang dibutuhkan. Misalnya komponen bagian about ya, dia mau menghapus ini kan, menghapus foto tadi ya. Ya, dia masuk ke halaman about. Sorry, ke komponen about. Lalu juga nambahkan di bagian experience. Itu create nih, create experience. Kalau misalnya ada yang diubah, dia bakal update. Ini bagian navbar juga dia update gitu. Oh ya, dia ngetik sendiri. Udah selesai. Nih, dia dijelasin ulang. Aku udah ngasih beberapa perubahan katanya. Ya, kita cek apakah like mode-nya udah bagus. Oh, masih kurang ya. Kurang bagus ya. Harusnya sih teksnya ini harusnya jangan putih. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah nih, fotonya udah hilang. Ya, fotonya udah hilang. Nah, sekarang udah ada work experience. Tadi kan belum ada ya. Sekarang udah ada work experience. Nah, kita bisa kasih detailnya juga work experience sebagai apa, bla 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 di sini bisa. Nanti dia bakal ngetik apa, bisa dia buatin sendiri di sini. Gitu. Nah, kan udah cakep ya. Nah, untuk kalau kita balik lagi ke website yang udah kita deploy tadi, kalau kita refresh ini dia belum berubah. Nah, dia belum berubah. Nih, masih ada fotonya ya. Cara untuk merubahnya ya kita harus pencet deploy lagi nih, teman-teman ya. Kita harus deploy ulang. Karena kan perubahan ini nggak langsung di-deploy. Tiap perubahan yang kita kasih lewat chat ini langsung deploy. Kita harus deploy ulang. Untuk supaya di website yang udah di-deploy itu berubah juga gitu. Kita perlu deploy ulang. Ya intinya gitu lah ya. Sejauh ini gimana teman-teman? Keren ya? Keren ya? Kalau keren boleh kasih jempol. Boleh kasih jempolnya kalau keren. Mantap ya. Woi, keren ya. Keren, 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 keren. Ya, ini semoga lah teman-teman. Aku harap sih teman-teman bisa setelah webinar ini, teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Lalu juga nanti bisa share hasilnya di Instagram. Boleh nanti tag aku dan tag AI-ko ya, teman-teman. Karena aku dan tim AI-ko juga pengen lihat nih hasil dari webinar teman-teman nih apa gitu. Jadi nggak cuma nyimak webinarnya doang, tapi teman-teman bisa praktekin juga sendiri di rumah. Gitu. Jadi nggak cuma nontonin doang gitu, tapi langsung nyoba sendiri. Ya, aku harapannya sih gitu. Kalau nontonin doang mah ya nonton ini aja, nonton Netflix aja gitu ya. Nggak deh bercanda. Jadi mendingan langsung praktek gitu. Nah, kita refresh, dia udah deploy ulang, apakah fotonya hilang? Nah, ya, fotonya hilang ya.
Fotonya hilang dan udah ada work experience. Mantap ya, mantap. Keren, ini udah keren nih. Ini kayaknya aku bakal lanjutin deh projectnya, karena ini udah keren banget. Tinggal apa? Tinggal modifikasi beberapa aja. Mantap ya teman-teman. Nah, mungkin untuk si boldnya segitu aja ya teman-teman ya. Karena aku bakal praktekin secara cepat aja karena kita waktunya udah mepet nih. Satu lagi websitenya yang namanya tuh V0. Nah, yang namanya V0. Ini agak beda emang tampilannya kayak si bold ya. Nanti sisanya teman-teman untuk si bold tadi bisa eksplorasi sendiri ya teman-teman ya. Bisa eksplor-eksplor sendiri dan bisa coba-coba aja apa fitur-fitur yang lainnya gitu. Karena masih banyak banget fiturnya. Nah, kalau di CV Zero ini lebih banyak lagi dan lebih gila lagi fiturnya. Dia bisa clone a screenshot. Ini aku mau bakal coba dua ini ya, dua skema. Yang pertama aku bakal pakai prom yang tadi. Karena aku pengen lihat perbandingan antara si bold dan si V0 ya. Itu tuh bukan VO ya namanya ya, V0 ya. Ini V0 gitu. Nah, aku bakal pakai prom yang sama. Apakah hasilnya sama? Apa beda ya? Kita bakal cari tahu. Nah, untuk yang kedua, selain pakai prom, nanti aku bakal cari UI UX dari Google gitu ya. Dan aku bakal screenshot atau save gambarnya, nanti aku bakal masukin sini. Jadi dia tuh bisa menerjemahkan istilahnya ya, mentranslate gambar UI UX jadi website. Itu gila tuh. Jadi misalnya kita punya website apa ya? Website apa misalnya ya, website pemerintah lah, pemerintah Republik Indonesia gitu. Oh yang bagus nih websitenya misalnya gitu ya. Screenshot masukin sini, dia bakal bikin ulang gitu. Dia bakal nge-cloning websitenya. Ya, kita coba. Nih sambil nunggu ya. Oh ya, kita timer juga deh. Apakah lebih cepat ini atau lebih cepat si bolt dan hasilnya lebih bagus mana? Ini juga dia thinking. Nah, ini juga sama ya, basicnya pakai React juga ya, pakai React.js. Kalau ini, kalau yang pernah aku coba, kalau kita request pakai JavaScript doang gitu, HTML CSS doang, itu nggak bisa. Dia pasti defaultnya pakai React.js, pakai TypeScript. Tapi nggak tahu ya, coba deh teman-teman modifikasi promnya. Coba di promnya itu minta pakai JavaScript vanilla gitu, bisa nggak? Coba aja ya. Kalau yang sejauh aku coba sih dia nggak bisa ya. Oh ya, website Vero juga ini gratis ya teman-teman. Cuman dia ada batasannya untuk chat. Kalau tadi kan kalau di Seabolt ini kan token ya. Batasannya berupa token nih. Kalau kita cek ya di sini. Tuh, tokennya mahal ya, lumayan. Nah, kalau di CV Zero ini berupa chat. Jadi berapa kali kita ngechat itu bakal kemakan jatahnya gitu ya. Jadi kalau kita cek di mana ya bagian. Nah ini ya message ini bukan chat, sebutnya message. Kalau nggak salah kita tuh dikasih per bulannya 20 ya, 20 chat kalau nggak salah. Kita dikasih 20 kali chat per bulan untuk yang versi gratis ya. Jadi ini harus teman-teman manfaatkan dengan bijak gitu. Supaya nggak boros-boros message gitu ya. Jadi aku tinggal message lagi nih. Di sini lebih casting apapun ya buat dapet bonusnya karena dia nggak punya bonus-bonusan kayak si Bol tadi. Ya, emang ya kalau udah habisnya teman-teman harus upgrade atau tunggu bulan depan gitu. Atau bikin akun baru lah paling gampang ya. Nah, oh lebih cepat ya harusnya. Oh iya dia lebih cepat nih. 2 menit nih. Udah selesai. Oh, belum. Oh, belum. Oh dia nggak pause ya. Kenapa? Oh, oke. Kita perlu continue di pause ya tadi ya. Oke, kita tunggu. Tapi sejauh yang aku coba, aku lebih suka Bolt ya teman-teman ya. Karena dia tuh kayak lebih mengerti gitu, si prompt itu. Lebih sesuai dengan kita. Nah, ini malah lebih lama ya ternyata. Aneh ya. Biasaan ya, pas ketika demo malah ada kendala gini.
Ketika nyoba sendiri nggak ada tuh. Aneh tuh. Aneh nih, selesai. Oh, dia malah ngulang. Wah, konyol sih. Dia malah ngulang ya. Tapi padahal udah selesai. Oh, enggak. Oh, oke. Dia ngeload. Dia ngelanjutin di bagian. Oke. Ngeload berarti tadi ya. Load bang. Mana nih? Nggak jalan lagi nih. Kontaksnya sampai 4 ini. Fixing. Oh, ada error. Oh, dia langsung fixing sendiri. Oke. Parallax Rover Global CS. Nah, dia juga bikin custom sendiri ya. Oh, teman-teman, sebagai informasi juga ya, aku lupa nih. Untuk si Bolt ini, tampilannya biasanya dia pakai plugin ya. Kalau kita cek di bagian UI, coba ya. Oh, bukan. Di sini aja deh, di bagian app. Oh, Tailwind. Di mana ya? Aku pernah lihat tuh. Lupa lagi. Aku lupa cara ngeceknya ya. Pokoknya dia pakai Tailwind untuk tampilannya ya. Makanya dia bisa lebih rapi dan bisa langsung auto responsif. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita balik lagi sini. Udah selesai kah? Oh, udah selesai. Sip. Oke, dia 4 menit, teman-teman. Ini aku cek di timer, dia 4 menit. Lebih cepat ya, lebih cepat dari si Bolt. Tapi nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Nah, di sini kan ada Tailwind config ya. Kalau di Bolt ada nggak ya? Oh, ada juga nih ya. Dia pakai Tailwind juga ya, ada config-nya nih. Tailwind config. Ya, jadi dia pakai Tailwind untuk tampilannya. Oke, balik lagi sini. Kita cek previewnya udah buka kah? Ya masih loading ya. Udah lama loadingnya ya. Open in new tab. Coba bisa nggak? Kalau di dalam sini biasanya emang suka lama ya. Tadi juga si Bolt lama ya kalau langsung di pinggirnya. Lihat previewnya ya. Oke, agak lama. Ah, nah. Wih, mantap. Mantap, 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 mantap. Tuh ya. Gimana? Menurut teman-teman keren mana nih untuk bagian apa namanya headernya nih? Bagian hero sectionnya keren mana nih daripada si Bolt tadi? Pasti masih lebih suka si Bolt ya. Si bagian ada aja. Kalau si panah itu udah habis kalau si Zero. Kalau di si Bolt tadi di sini ya parahnya agak kurang enak dilihat gitu. Terus di sini juga nggak ada bio singkatnya. Kalau tadi di si Bolt itu ada bio singkat ya. Kita bandingin dulu. Ada bio singkatnya di sini nih. Kalau di si V0 itu nggak ada. About me ada tuh nggak nyimpen foto ya kalau di V0. Jadi kalau misalnya dia nggak punya informasi foto ya dia bakal taruh gini doang. Gitu. Jadi nanti kita bisa isi sendiri. Tapi bagian about-nya nih aku lebih suka ini ya. Karena kayak lebih lebih to the point aja gitu. Di sini ada skill-skillnya gitu yang dikuasainya apa. Terus ini lebih lengkap, lebih 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 cakep aja gitu ya. Project, oke kalau ininya mirip-mirip ya teman-teman ya. Mirip-mirip lah ya kalau ininya ya. Kalau bagian projectnya ya. Nih balik lagi sini. Nah mirip-mirip lah ya kotak-kotaknya ya. Sorry. Oh nggak muncul previewnya malah kalau di gini. Oh, oke nggak apa-apa. Ya kalau ininya mirip-mirip. Terus skill expertise. Nah ini aku lebih suka yang ini. Karena dia kotak-kotaknya lebih besar, terus ada penjelasannya juga, ini tuh apa sih gitu. Full stack development tuh apa penjelasannya singkat. Terus ini lebih bukan skill apa ya, bukan bahasa pemrogramannya yang disebutin, tapi skill yang dikuasainya apa. Jadi kan front end development, back end, AI, full stack gitu ya, responsive design, ini yang dikuasainya. Tapi kalau stack-stacknya dia nggak nyantumin justru ya. Stack-stacknya yang digunakan apa? Misalnya dia tadi React.js, dia cuma nyantuminnya di sini doang nih. Next.js, React gitu ya, di sini doang. Tapi di sini nggak ada. Tapi aku lebih suka ini ya tampilannya. Nah, get in touch.
Ya ini mirip-mirip lah ya. Sama ini ada footer. Wah, gila ya, keren ya. Ini aku coba langsung deploy ya. Ini juga bisa di-deploy langsung ya di V0 ini. Deploy-nya ini dia ke Vercel. Ya, bedanya itu. Vercel sama Netlify itu mirip. Itu dia apa ya? Website untuk hosting gratis ya, untuk si website yang basisnya hanya UI-nya aja gitu, nggak ada database dan lain-lain. Gitu. Nah, dia building, dia lagi nge-build ya teman-teman. Nih, kalau kita lihat di baliknya nih, wah, gila ya, banyak sebetulnya. Ini AI yang ngerjain semua. AI yang ngerjain semua ya. Oh, wah dia pakai Next.js ya. Kalau ini pakai framework ya, nggak cuma Next.js tapi dia pakai framework Next.js. Gila, keren ya. Kita udah punya 2 website nih dalam satu webinar yang dibuat dalam waktu tadi 5 menit, yang sekarang 4 menit, berarti 10 menit lah ya. 10 menit kita punya 2 website ya. Gila ya. Kalau dulu ketika aku ngoding gitu ya, pengen bikin website kayak gitu ya butuh minimal minimal paling cepet tuh kayak 3 hari sampai 1 minggu lah. Ya karena itu kayak masalah responsif, masalah bla 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 dan lain sebagainya, udah selesai nih. Visit site. Nah, terus kalau dari penamaan ini ya, penamaan websitenya, aku lebih suka si V0. Nih, websitenya yang udah di-deploy teman-teman. Nah, lebih lebih cakep ya nama websitenya ya. Aditya Fahri Portfolio Versal.app gitu. Keren ya. Kalau yang tadi kan apa nih? Ini nggak jelas nih. Yang tadi ya, ini yang dari si Bo tuh. Kaleidoskopik tuh apaan tuh? Pakai Netlify. Itu yang dari si Bo. Tapi kalau dari si V0 ini lebih bagus. Oke, cuman dia kok nggak ngeload ini ya? Nggak ngeload Tailwind-nya. Dia nggak ngeload Tailwind-nya teman-teman. Coba cek deh website-nya dia. Dia nggak ngeload Tailwind-nya ya? Iya nggak? Kalau di aku gini tampilannya. Wah aneh sih. Nah ini makanya kita perlu tetap apa ngerti coding juga. Karena ketika dihadapkan dengan error seperti ini, wah pasti panik. Wah ini gimana gitu ya? Wah gini gimana gitu. Pasti pasti panik. Ini gimana cara benerinnya? Lah malah kita bantuan AI lagi gitu kan. Balik lagi ke AI. Tampilannya misalnya minta lagi nih di kolom chat. Tampilannya nggak muncul misalnya. Bla 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 gitu. Malah minta bantuan lagi kayak nah makanya skill prompting aja menurut aku ya teman-teman untuk di bidang coding gitu ya, bidang pemrograman ya itu cukup ketika kita dihadapkan seperti ini. Nah ini gimana cara fixnya ya? Ya kita perlu tahu belakangnya dulu apa yang salah gitu. Biasanya kalau kita nggak minta lagi gitu di ujung ke AI itu sih. Oke, ini ya teman-teman, kita udah habis juga waktunya. Mungkin beberapa ini yang Q&A teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya. Jadi ya intinya itu mungkin terakhir ya sebelum ditutup, teman-teman boleh banget ya memanfaatkan AI website builder seperti ini. Cuman jangan sampai ketergantungan gitu. Pesan aku sih itu jangan sampai ketergantungan karena nggak selamanya website itu berjalan mulus, pasti ada errornya gitu. Nah, ketika error itu dihadapkan ke teman-teman dan teman-teman nggak ngerti coding, ya hancur gitu, bingung gimana gimana panik gitu kan. Ujung-ujungnya nanya ke programmer juga, ujung-ujungnya nanya ke AI lagi. Terus aja gitu, kayak habis token gitu kan. Misalnya nih teman-teman minta terus ke AI, tokennya habis gitu kan. Terus tokennya bisa habis. Mau nggak mau tetap harus langganan gitu kan. Harus langganan mau nggak mau. Si bot juga itu tokennya bisa habis. Mau nggak mau harus langganan lagi gitu ya. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya ya tetap kita harus paham coding. Itu sih. Nah, teman-teman ya, dari aku cukup panjang lebar dan semoga hasilnya memuaskan ya prakteknya teman-teman ya. Ya aku harap sih teman-teman bisa share hasilnya ya, hasil eksplorasi teman-teman sendiri. Nanti share di story Instagram, tag aku dan tag Aiko ya. Nanti aku pengen lihat. Nanti aku bakal repost juga teman-teman ya. Oke, terima kasih. Aku serahkan ke Kak Naura. Wah, ini kalau misalnya kita lagi nggak webinar gini, kayaknya bisa 3 jam ya, Kak. 8 SKS Iya, nih, betul. bisa nih. Udah Iya, beneran benar. kayak, iya, seru banget, bener-bener gila ya. Seru banget ya, Bener-bener, Kak ya.
kalau misalnya orangnya emang suka ngulik dan antusias banget nih sama yang dibahas itu kayaknya Ya, bisa seharian semalaman. Pantesan ya orang-orang web developer kayak gitu tuh nggak pernah keluar kamar, kayak sangat individualis, sangat iya, introvert. Kita ini ya, iya ini betul, ya, betul banget. ngulik-ngulik web gitu. Ini segmented banget, menarik banget pembahasannya. Thank you so much Kak Adit atas pemaparannya. Kita lanjut langsung Q&A aja kali ya Kak. Soalnya ini udah Ya, banyak boleh juga banget. yang kepo nih, jadi kita langsung sekalian bahas aja. Ini kita mulai, ada yang nanya nih dari Kak Jonathan Bagas. Kak Adit mau nanya dong, tadi cara pakai tools AI gimana? Pertama kan input prompt, kedua sampai ketiga gimana? Wah ini kalau dijelasin lagi bisa sampai jam 5 nih, Kak Oh, Jonathan. Kayaknya Kak Jonathan tadi ke skip nih, atau beberapa part ke hold, apa gimana? Nanti kita bisa kasih ininya kali ya, recapnya aja. Atau pengen lebih jelas lagi, kepoin aja Instagramnya Kak Adit, betul ya Kak? ya boleh. Nambah Gitu, feeling. bener-bener. Ini kalau kalau ini lebih ke diskusi deh Kak, kayaknya jatuhnya bukan Q&A. Kalau dari ini nih, Muhammad Yusuf ada yang baru nanya banget. Kak Adit, codingnya bisa di custom lagi atau custom manual? Mungkin Pro-nya kali ya? Bisa ya, jawabannya bisa. Ya kayaknya Mas Yusuf ini developer ya kayaknya ya, harusnya ya. Ya, karena ini bisa ya. Kalau aku coba share screen lagi sekali lagi deh. Nah, di sini Oh, kalau kita masuk ke bagian code nih misalnya ini kan colors blue ya. Kita bisa modif langsung di sini. Kita bisa ketik langsung nih. Oh, bisa modifikasi langsung di sini. Terus misalnya bagian about nih ya. Bagian about misalnya bukan Aditya Fahri tapi kurang nih Riansyah misalnya. Aditya Fahri Riansyah dia bisa. Kita tinggal save. Nah, dia bisa langsung, nah ini ya, bisa langsung berubah di bagian about artinya, gitu. Jadi bisa kita langsung customisasi di si boldnya itu bisa langsung. oke, mantap. Sudah terjawab ya, Kak Yusuf, untuk pertanyaannya. Ini kalau misalnya dari next question dari Kak Dia Raki. Kak, nama toolsnya P0 kah? Yang tadi ya, namanya P0 Ya kah? betul. V0 ya Oh, aku belum share linknya ya, sorry. V0.dev ya namanya. Nah ini V0 gitu ya. Oh aku oke. V0 ya V0.dev gitu ya teman-teman, singkat simpelnya ya. Masih di mute kak, Naura. oh sorry. Oke. Nih ada pertanyaan lagi dari Kak Bahdi. Mas Adit, kalau rapid gimana? Oke nggak? Oh Replit ya, aku pernah dengar sih, cuman aku belum nyoba ya. Ini belum bisa kasih jawaban. Aku belum explore sejauh itu sih. Aku cuman tahu doang pernah lewat orang yang bikin website pakai Replit. Cuman aku belum nyobain sih. Jadi aku belum bisa jawab ya. Oke. Kalau ini Kak ada pertanyaan dari Kak Marcelino. Pertanyaannya, kalau ada revisi, kredit poinnya kepotong nggak Kak? Revisi iya, betul. Si kreditnya itu pokoknya ketika kita satu satu kali kasih prompt, kasih perintah, itu pasti kepotong. Si tokennya itu ya pasti kepotong. Gitu. Jadi makanya manfaatkan sebaik-baiknya ketika bikin prompt pertama kali itu usahakan selengkap-lengkapnya gitu, biar nggak banyak revisi lah, biar nggak banyak permintaan lagi, menghemat si tokennya juga gitu. Jadi emang kita selain belajar prompting juga kita efisiensi ya. Nggak boleh Ya, banyak-banyak efisiensi. potong lagi kreditnya. Betul, betul, Nih betul. dari Kak Rizky Fahmi Hidayat, better lovable atau bold ya? Kalau untuk Lovable bagus sih, cuman ya kalau menurut aku lebih bagus bold ya. Aku udah coba lovable, cuman balik lagi ke bold akhirnya sih, karena lebih nyaman aja. Oke, ini ada dari Kak Suryandi. Kak hasilnya kalau kita deploy ke web hosting kita sendiri bisa kan? Oh bisa, siapa? Suryandi, bisa ya. Tadi yang aku praktekin itu kita bisa ekspor projectnya sebagai project zip ya. Nanti formatnya zip. Nah nanti kita si zipnya itu bisa kita hosting
di hosting sendiri gitu. Bisa jawabannya. Oke. Nih, next question dari Kak Kellen, belajar dasar coding itu apa aja ya Kak? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar basic coding? Wah. Oke. Kalau yang paling dasarnya aja ini bisa beda topik ya, bisa bikin satu webinar lagi kayaknya deh. Singkat aja ya. Untuk singkatnya, sorry apa tadi, dasar coding. Yang penting tuh HTML, CSS, JavaScript sebetulnya udah cukup kalau menurut aku ya. Kalau emang pengen bikin website yang nggak terlalu kompleks ya, maksudnya nggak terlalu butuh sistem ABCDEFG gitu. Tapi ya hanya untuk sekedar tampilan, bikin landing page, bikin kayak tadi ya website portfolio, itu udah cukup HTML, CSS, JavaScript. Kira-kira berapa lama? 1 bulan harusnya cukup ya. Kalau teman-teman konsisten, minimal sehari sejam. Jadi 1 bulan 30 jam belajar, harusnya sih udah bisa bikin website ya. Asalkan konsisten aja sih. Kalau untuk belajar HTML itu mungkin bisa cepat 1 minggu, harusnya bisa paham. Lalu CSS mungkin 2 minggu. Sorry, seminggu juga bisa. Dan nanti terakhir 2 minggu itu di JavaScript. Biasanya aku struggle belajar itu di JavaScript. Karena JavaScript itu emang banyak banget ya yang dipelajari. Tapi kalau untuk basic-basicnya aja harusnya 2 minggu cukup. Gitu. Jadi 1 bulan harusnya udah bisa paham coding lah aja ya. Oke, berarti emang harus kuncinya balik lagi ke konsisten ya. Apapun Betul, konsistensi. apapun Betul. itu kita harus konsisten buat bisa handal di bidang itu. Ini last question ya dari Pak Dionisius. Permisi Kak, mau nanya dong, kalau seandainya promnya itu kepanjangan, apakah akan ada errornya? Karena beberapa promnya kepanjangan jadinya hasilnya aneh. Gimana tuh Pak? Kalau kayak gitu. Seandainya promnya kepanjangan, apakah akan ada errornya? Kan beberapa kadang. Ini aku kurang paham ya. Maksudnya seandainya promnya kepanjangan, harusnya sih nggak masalah ya. Nggak efisien kali ya, karena saking panjangnya jadinya nggak tepat gitu loh. Mungkin Oke. Oke, aku jawabnya sambil ini ya. Ini kebetulan tadinya aku mau share ini juga, cuman agak lupa. Nah, ini kebetulan ada yang nanya juga nih. Cara bikin promnya juga nih. Aku ada sedikit trik lah ya. Ini aku share aja ya sedikit ya. Aku biasanya pakai ChatGPT dulu ya, teman-teman, untuk bikin promnya. Jadi aku minta si AI untuk bikin prom untuk AI gitu. Gimana tuh? Ya pokoknya aku di sini biasanya minta ke si ChatGPT. Gitu ya. Ini aku udah banyak nih ya obrolan-obrolan nih. Nih, misalnya aku pengen punya website portofolio ya. Buatin saya prom nih ya untuk teman-teman ya. Triknya kalau misalnya pengen website itu sesuai keinginan kita. Buatin saya prom untuk generate website portfolio Aditya Fahri Riansyah. Udah, simple gini aja, cukup. Tapi di bawahnya tambahin. Sebelum generate, kasih aku beberapa, saya ya di atas ya, kasih saya beberapa pertanyaan supaya hasil promnya bagus dan sesuai harapan saya. Udah gini aja. Jadi sebelum kita generate, kita tanya balik. Sebelum si AI-nya itu si ChatGPT nge-generate, kita bakal dikasih pertanyaan dulu sama si ChatGPT gitu. Jadi nanti si promnya itu bakal lebih bagus, teman-teman. Gak cuma gini doang. Nah, kita tuh bakal ditanya dulu sama si ChatGPT, untuk website ini tuh untuk apa? Lo mau tampil sebagai apa? Stylenya mau kayak gimana? Ditanya balik tuh sama si ChatGPT. Elemennya mau ada apa aja di dalamnya? Warnanya mau warna apa? Layoutnya mau kayak gimana? Ini pengen cuma HTML doang atau pengen desainnya dulu gitu. Ya bisa. Ya kita tinggal jawab satu-satu aja nih. Misalnya pertanyaan nomor 1 ya, untuk bangun personal branding nih ya, misalnya aku kopas aja deh. Nomor 2, tampil sebagai misalnya full stack aja lah ya. Full stack atau semua deh. Semuanya gitu ya. Itu jawab aja kayak gini. Stylenya misalnya minimalis dan elegan kayak Apple gitu. Ya, terus di sini elemen wajibnya ya udah kita copy paste aja semua karena harus ada semua gitu ya. Nomor 5 ini agak berantakan nggak apa-apa ya, aku biar cepat aja ya. Warnanya, warna favorit misalnya warna biru gitu ya. Warna biru gitu.
Terus misalnya pengen AI generate full kode. Nomor 6, iya aja jawab iya. Udah, kita jawabin pertanyaan dari si ChatGPT. Nanti dia bakal nge-generate prompt yang bagus nih. Kan? Oh, dia bikinin prompt-nya. Oh, mantap ya. Wih. Nah, ini kita tinggal copy paste aja masukin ke si bot gitu. Sorry. Nah, kalau lo pakai V0, paste ini aja. Atau kalau di bold ya bisa pilih layout dulu terus tempelin pointnya kan. Dikasih tahu dia udah tahu nih. Kalau kita pakai V0 dan bold. Ini kita tinggal copy paste aja ya. Kita tinggal copy. Ini cara yang aku biasa gunakan ya supaya hasilnya bagus. Dan supaya juga minim error. Nih, tinggal copy, tinggal taruh sini aja udah. Tinggal enter, udah selesai. Ini nggak bakal aku praktekin lagi ya, takut kelamaan lagi. Pokoknya gitulah ya gambarannya. Kalau Gambarannya dipraktekin gitu. lagi Jadi silakan. sampai malam. Ngulang lagi ya. Itu ya siapa tadi Dion ya? Iya, seru Ya banget gitu ya. mungkin. Pada antusias ini padahal topiknya segmented ya Kak. Menurut maksudnya sebagian orang Betul. yang ngerti web terus ngoding itu kan emang sebagian orang yang ngerti ini aja ya, ngerti Ya web betul. yang mau ke situ gitu. Tapi ternyata dari teman-teman mulai hari ini semuanya antusias, keren banget. Ini kita nggak Iya, expect loh. keren banget nih. Ternyata orang-orang sekarang adanya AI juga jadi dipermudah ya, bukannya malah ngegampangin, tapi mereka jadi bisa eksplor lagi lebih banyak tanpa Betul. harus keluar uang lebih banyak juga kan. Mungkin dulu buat kuliah, sekolah itu mahal kan ya Kak. Tapi kalau sekarang dibantu AI, terus dari kayak kreator-kreator kayak Kak Adit ini yang mau berbagi insight, jadi kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Keren banget guys. Waktu dan kesempatannya buat mulai malam ini. Kalian menghabiskan akhir minggu sebelum Mei ya, menambah ilmu sama Kak Adit nih. Thank you so much Kak Adit buat insight-nya, sangat insightful sekali. Sebelum kita tutup, Aiko itu ada sign, logo sign, bentuknya kayak gini. Ini A, ini I, namanya jadi AI. Nanti bis itu kalau teman-teman mau open cam, boleh banget kita mau foto ya. Mau open cam dulu gak? Yuk, open cam dulu yuk. Yuk Fatpar guys, yuk. Ya, biar nanti masuk ke ya, IG Aiko guys. masuk ke ini feed Aiko. Kayak gini. Nah, ini A, ini I. Ini logo Aiko. Ih, mantap sekali ini teman-teman pada semangat. Mantap. Yuk, aku hitung ya. 3, 2, 1. Sekarang ini pose lain. Lagi. Baru ada yang on cam lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Teman-teman, waktunya untuk insight-nya juga Kak Adit, antusiasnya. Nanti kita ketemu lagi dimulai 2 minggu ke depan. Kalau misalnya ada yang kepo, ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut lagi, boleh langsung aja nih ke Instagramnya Kak Adit, di follow dan juga bisa share-share link ke kita @aiko-community. Sama Instagramnya Kak Adit tadi apa Kak? Udah di-share ya di sini? Di kolom komentar. Ya, udah di Aditya Fakhri ya. Ya, I-nya 2. Ya, I-nya 2. I-nya 2, oke. Oke, kalau kayak gitu Kak Adit, Fahri sebagai speaker boleh meninggalkan room terlebih dahulu, sisanya nanti aku akan enter. Terima kasih teman-teman, happy weekend ya, bye. Ya, terima kasih Kak Naura dan tim Eko.